Pernahkah kamu merasa hidupmu terlalu berat, seperti semuanya datang bersamaan? Masalah pekerjaan, masalah uang, masalah hubungan, masalah keluarga, dan di kepalamu, semuanya terasa seperti gunung yang runtuh sekaligus. Kamu merasa terjebak, tidak tahu harus mulai dari mana, tidak tahu harus memperbaiki apa dulu, dan semakin kamu memikirkannya, semakin berat rasanya hidup ini. Tapi, ada satu hal yang jarang disadari banyak orang, bukan hidup yang terlalu berat. Seringkali, pikiran kitalah yang membuatnya terasa jauh lebih berat. Manusia punya kemampuan luar biasa untuk membayangkan hal-hal buruk. Bahkan, sebelum hal itu benar-benar terjadi, kita memikirkan kemungkinan terburuk. Lalu kemungkinan itu berkembang di kepala kita. Sedikit masalah berubah menjadi kekhawatiran. Kekhawatiran berubah menjadi ketakutan. Ketakutan berubah menjadi tekanan yang menghancurkan pikiran. Padahal, kenyataannya seringkali tidak seburuk itu. Coba ingat kembali hidupmu beberapa tahun lalu. Masalah yang dulu terasa seperti akhir dunia. Masalah yang membuatmu tidak bisa tidur. Masalah yang membuatmu merasa hidupmu sudah hancur. Sekarang, coba lihat lagi. Apakah kamu masih berada di sana? Tidak. Kamu masih hidup, kamu masih berjalan, kamu masih bertahan. Masalah yang dulu terasa seperti gunung, sekarang hanya terlihat seperti batu kecil di belakangmu. Inilah yang sering terjadi dalam hidup manusia. Saat kita berada di dalam masalah, kita merasa itu adalah segalanya. Kita merasa hidup kita runtuh. Tapi ketika waktu berlalu, kita sadar satu hal, masalah itu tidak sebesar yang kita bayangkan dulu. Masalahnya bukan pada hidup, masalahnya adalah cara pikiran kita memperbesar segalanya. Bayangkan, seseorang kehilangan pekerjaan. Di kepalanya langsung muncul suara-suara. Aku gagal, hidupku hancur, aku tidak akan bisa bangkit lagi. Aku tidak akan mendapatkan pekerjaan lagi. Aku tidak akan bisa menafkahi keluargaku. Satu kejadian kecil memicu 1000 ketakutan. Padahal faktanya, dia hanya kehilangan satu pekerjaan. Itu sah. Belum tentu hidupnya hancur. Belum tentu masa depannya berakhir. Tapi pikirannya sudah membuat cerita panjang yang bahkan belum terjadi. Dan itulah yang membuat hidup terasa begitu berat. Bukan kejadian itu, tapi cerita di kepala kita. Pikiran manusia itu seperti mesin pembesar. Hal kecil bisa diperbesar menjadi ancaman besar. Hal biasa bisa terasa seperti bencana. Kita membayangkan skenario yang bahkan belum tentu nyata. Kita takut pada masa depan yang bahkan belum datang. Dan tanpa sadar, kita menyiksa diri kita sendiri dengan pikiran kita sendiri. Ironisnya, banyak hal yang kita takutkan dalam hidup tidak pernah benar-benar terjadi. Banyak hal yang kita khawatirkan akhirnya selesai dengan sendirinya. Banyak masalah yang kita pikir akan menghancurkan kita, ternyata hanya lewat begitu saja. Tapi, karena pikiran kita terus berputar, kita merasa seolah hidup ini penuh ancaman. Padahal, sebenarnya tidak. Coba perhatikan, anak kecil, ketika mereka jatuh, mereka menangis sebentar. Lalu beberapa menit kemudian, mereka sudah tertawa lagi. Kenapa? Karena mereka tidak memikirkan masa depan yang menakutkan. Mereka tidak berkata, "Aku pasti akan jatuh lagi. Aku mungkin tidak akan bisa berjalan lagi. Aku mungkin akan terluka parah." Tidak. Mereka hanya mengalami kejadian itu, lalu melanjutkan hidup. Sementara orang dewasa, satu masalah kecil bisa menghantui pikiran berhari-hari. Kita memikirkannya sebelum tidur. Kita memikirkannya saat bangun. Kita memikirkannya saat bekerja. Kita memikirkannya bahkan saat tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita terjebak dalam lingkaran pikiran yang melelahkan. Dan dari situlah hidup mulai terasa berat. Bukan karena hidup itu kejam, tapi karena pikiran kita tidak berhenti menciptakan beban. Sebenarnya, hidup seringkali jauh lebih sederhana daripada yang kita pikirkan. Ada masalah, selesaikan satu persatu. Tidak perlu menyelesaikan semuanya sekaligus. Tidak perlu memikirkan 1000 kemungkinan buruk. Tidak perlu membayangkan akhir dunia. Karena sebagian besar waktu hidup hanya meminta kita
melakukan satu hal kecil berikutnya. Satu langkah kecil, bukan 10 langkah. Bukan 100 langkah, hanya satu langkah berikutnya. Tapi, pikiran kita sering membuat semuanya terasa seperti perlombaan besar. Kita merasa harus menyelesaikan semuanya sekarang juga. Kita merasa harus memperbaiki hidup kita. Sekaligus, kita merasa kita tertinggal. Padahal sebenarnya, kita hanya sedang berjalan. Seperti semua orang lainnya. Dan kenyataannya adalah, ini tidak ada hidup yang benar-benar bebas dari masalah. Setiap orang punya bebannya sendiri. Orang yang terlihat tenang pun punya kekhawatiran. Orang yang terlihat sukses pun punya ketakutan. Tidak ada manusia yang hidupnya benar-benar tanpa masalah. Tapi ada perbedaan besar antara orang yang tenggelam dalam masalah dan orang yang tetap berjalan meski punya masalah. Perbedaannya sering bukan pada keadaan hidup. Perbedaannya ada pada cara mereka melihat hidup. Ada orang yang melihat masalah sebagai akhir segalanya. Ada juga orang yang melihat masalah sebagai bagian dari perjalanan. Yang satu merasa hidup terlalu berat. Yang satu lagi hanya berkata, "Ya sudah, kita jalani saja." Dan anehnya, orang yang memilih untuk menjalaninya seringkali justru lebih cepat keluar dari masalah. Karena mereka tidak menghabiskan energi untuk memikirkan ketakutan yang belum terjadi. Mereka hanya fokus pada apa yang bisa dilakukan sekarang. Jika hari ini berat, mereka jalani hari ini saja. Jika hari ini sulit, mereka selesaikan hari ini saja. Tidak perlu memikirkan tahun depan. Tidak perlu memikirkan 10 kemungkinan buruk. Karena hidup sebenarnya berjalan satu hari pada satu waktu. Dan mungkin inilah kenyataan yang jarang kita sadari. Hidup bukan selalu menjadi lebih berat. Seringkali pikiran kita yang membuatnya terasa begitu berat. Ketika kita berhenti memperbesar masalah, kita mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Masalah masih ada, tapi tidak lagi terasa seperti akhir dunia. Kita mulai menyadari bahwa kita bisa melewati lebih banyak hal daripada yang kita kira. Kita mulai sadar bahwa banyak ketakutan kita hanya bayangan, dan perlahan-lahan beban itu mulai terasa lebih ringan. Karena pada akhirnya, hidup tidak selalu semengerikan cerita yang kita buat di kepala kita. Ada satu hal yang jarang sekali kita akui pada diri sendiri. Banyak ketakutan dalam hidup kita sebenarnya tidak pernah benar-benar nyata. Mereka hanya hidup di kepala kita. Tapi anehnya, meskipun hanya ada di pikiran, rasa takut itu tetap terasa sangat nyata. Jantung berdebar, pikiran tidak tenang, tidur tidak nyenyak, hari terasa berat, seolah-olah sesuatu yang buruk benar-benar sedang terjadi. Padahal seringkali tidak ada apa-apa. Manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk membayangkan masa depan. Ini sebenarnya adalah anugerah. Dengan kemampuan ini, kita bisa merencanakan hidup. Kita bisa mempersiapkan diri, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik. Tapi kemampuan ini juga punya sisi gelap. Karena pikiran kita tidak hanya membayangkan masa depan yang baik, ia juga sangat pandai membayangkan kemungkinan yang buruk. Sangat pandai menciptakan skenario terburuk. Dan tanpa kita sadari, kita sering hidup dalam ketakutan yang kita ciptakan sendiri. Coba perhatikan, berapa banyak keputusan dalam hidup yang sebenarnya tidak kita ambil karena takut. Bukan karena tidak mampu, bukan karena tidak ada kesempatan, tapi karena takut. Takut gagal, takut ditolak, takut dipermalukan, takut dianggap tidak cukup baik, takut terlihat bodoh. Dan karena semua ketakutan itu, kita memilih diam. Kita memilih tidak mencoba. Kita memilih tetap berada di tempat yang sama. Ironisnya, banyak dari ketakutan itu bahkan belum tentu terjadi. Tapi pikiran kita sudah memperlakukannya seperti kenyataan. Bayangkan seseorang yang ingin memulai sesuatu, mungkin bisnis kecil, mungkin membuat konten, mungkin mencoba pekerjaan baru. Sebelum dia benar-benar melangkah, pikirannya sudah mulai bekerja. Nanti kalau gagal bagaimana? Bagaimana kalau orang menertawakan aku? Bagaimana kalau tidak ada yang mendukung? Bagaimana
kalau aku tidak cukup pintar? Bagaimana kalau aku mempermalukan diriku sendiri? Dan akhirnya, dia tidak melakukan apa-apa. Hidupnya tetap sama. Bukan karena dia tidak mampu berubah, tapi karena dia dikalahkan oleh ketakutan yang bahkan belum tentu nyata. Inilah perang terbesar dalam hidup manusia. Bukan perang melawan dunia, tapi perang melawan pikirannya sendiri. Karena seringkali musuh terbesar kita bukan orang lain. Musuh terbesar kita adalah suara kecil di kepala kita yang terus berkata, "Kamu tidak akan bisa. Kamu akan gagal. Lebih baik jangan mencoba." Suara itu terdengar sangat meyakinkan, karena ia berbicara dengan nada yang sangat logis. Ia membuat kita merasa sedang bersikap realistis, padahal sebenarnya kita hanya sedang membiarkan ketakutan mengendalikan hidup kita. Dan ketakutan memiliki satu sifat yang sangat berbahaya. Ia membuat sesuatu terlihat jauh lebih besar daripada kenyataannya. Seperti bayangan di malam hari, sebuah benda kecil bisa terlihat seperti monster hanya karena cahaya yang salah. Ketakutan bekerja dengan cara yang sama. Ia memperbesar risiko, ia memperkecil kemampuan kita, ia membuat masa depan terlihat gelap. Padahal kenyataannya, hidup tidak selalu seburuk itu. Masalahnya adalah, kita jarang menguji ketakutan kita. Kita langsung mempercayainya. Kita jarang bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar akan terjadi? Apakah ini benar-benar seburuk itu? Apakah aku benar-benar tidak mampu? Seringkali jawabannya mengejutkan, karena banyak ketakutan yang kita miliki sebenarnya tidak punya dasar yang kuat. Mereka hanya berasal dari pengalaman buruk masa lalu, atau dari komentar orang lain. Semakin sulit kita bergerak, tanpa sadar, hidup kita mulai mengecil. Bukan karena dunia membatasi kita, tapi karena kita membatasi diri sendiri. Ada orang yang sebenarnya sangat berbakat, tapi tidak pernah menunjukkan kemampuannya karena takut dikritik. Ada orang yang sebenarnya punya ide besar, tapi tidak pernah mencoba karena takut gagal. Ada orang yang sebenarnya ingin hidup berbeda, tapi terlalu takut meninggalkan zona nyaman. Akhir mereka menjalani hidup yang tidak pernah benar-benar mereka inginkan. Bukan karena hidup tidak memberi kesempatan, tapi karena ketakutan mengambil semuanya. Yang lebih menyakitkan lagi, ketakutan sering membuat kita menyesal di masa depan. Karena kegagalan memang menyakitkan, tapi ada sesuatu yang sering jauh lebih menyakitkan daripada kegagalan. Penyesalan. Penyesalan karena tidak mencoba. Penyesalan karena terlalu takut. Penyesalan karena membiarkan kesempatan lewat begitu saja. Banyak orang tua berkata hal yang sama ketika melihat kembali hidup mereka. Mereka jarang menyesali kegagalan mereka. Yang mereka sesali adalah kesempatan yang tidak pernah mereka ambil. Hal-hal yang tidak pernah mereka coba. Impian yang mereka biarkan mati karena rasa takut. Karena pada akhirnya, kegagalan hanyalah pengalaman. Tapi tidak mencoba itu adalah kehilangan. Dan hidup punya cara aneh untuk mengajarkan kita sesuatu. Seringkali hal yang paling kita takutkan ternyata tidak seburuk yang kita bayangkan. Kamu takut berbicara di depan orang. Ketika akhirnya melakukannya, ternyata tidak semenakutkan itu. Kamu takut mencoba sesuatu yang baru. Ketika akhirnya mencobanya, ternyata kamu mampu. Kamu takut menghadapi masalah. Ketika akhirnya menghadapinya, ternyata kamu lebih kuat daripada yang kamu kira. Itulah ironi hidup. Ketakutan selalu terlihat besar dari kejauhan. Tapi ketika kita benar-benar mendekatinya, seringkali ia tidak sebesar itu. Masalahnya hanya satu. Kebanyakan orang tidak pernah cukup berani untuk mendekatinya. Mereka berhenti sebelum mencoba. Mereka mundur sebelum melangkah. Dan akhirnya mereka hidup dalam beang-beang ketakutan yang sebenarnya tidak nyata. Bayangkan jika sebagian besar ketakutan kita ternyata hanya ilusi. Bayangkan jika hidup sebenarnya tidak seberbahaya yang kita pikirkan. Bayangkan jika kita jauh lebih mampu daripada yang kita percaya. Berapa banyak hal dalam hidup yang sebenarnya bisa kita capai. Berapa banyak pengalaman yang bisa kita rasakan.
Berapa banyak kesempatan yang bisa kita ambil. Tapi semua itu hanya bisa terjadi jika kita berani melakukan satu hal, melawan ketakutan yang ada di kepala kita sendiri. Bukan dengan cara menunggu sampai kita tidak takut lagi. Karena kebenarannya adalah ini. Keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian berarti tetap melangkah meskipun takut. Karena setiap kali kita melangkah melewati ketakutan sesuatu yang luar biasa terjadi, ketakutan itu mulai kehilangan kekuatannya. Dan kita mulai menyadari sesuatu yang sangat penting, bahwa selama ini banyak hal yang kita takutkan dalam hidup sebenarnya tidak pernah seberat yang kita bayangkan. Dan mungkin inilah salah satu kenyataan paling sederhana dalam hidup. Banyak batasan dalam hidup kita bukan dibuat oleh dunia, tapi dibuat oleh pikiran kita sendiri. Dan ketika kita mulai berani menantangnya, kita mulai melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi. Bahwa dunia tidak sesempit yang kita kira, bahwa hidup tidak sesulit yang kita bayangkan, dan bahwa seringkali ketakutan terbesar kita hanyalah cerita yang kita buat sendiri. Setiap orang yang hidup cukup lama pasti pernah terluka. Tidak ada manusia yang berjalan di dunia ini tanpa membawa bekas luka. Ada luka karena dikhianati. Ada luka karena kehilangan. Ada luka karena ditinggalkan. Ada luka karena harapan yang tidak pernah menjadi kenyataan. Kadang luka itu datang dari orang yang paling kita percaya. Kadang luka itu datang dari orang yang paling kita cintai. Dan ketika itu terjadi, rasanya seperti sesuatu di dalam diri kita runtuh. Seolah-olah hidup tidak akan pernah sama lagi. Ada hari-hari ketika kita merasa sangat lemah. Ada malam-malam ketika kita tidak bisa tidur karena pikiran terus berputar. Ada saat-saat ketika kita merasa tidak punya tenaga untuk menghadapi hidup. Dan pada saat-saat seperti itu, banyak orang mulai percaya satu hal, bahwa luka itu akan menghancurkan mereka. Bahwa mereka tidak akan pernah bisa benar-benar pulih. Bahwa hidup mereka sudah berubah menjadi sesuatu yang rusak. Tapi ada satu kenyataan tentang hidup yang sering tidak kita sadari. Luka tidak selalu menghancurkan kita. Seringkali justru luka yang membentuk kita. Luka membuat kita melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia membuka mata kita. Ia memaksa kita memahami hidup dengan lebih dalam. Coba pikirkan kembali perjalanan hidupmu. Beberapa pelajaran paling penting dalam hidupmu mungkin tidak datang dari saat-saat bahagia, tapi justru dari saat-saat paling sulit. Dari kegagalan, dari kehilangan, dari rasa sakit yang pernah kamu alami saat semuanya berjalan baik. Kita jarang benar-benar belajar sesuatu. Kita hanya menikmati hidup. Tapi ketika hidup menjadi sulit, ketika sesuatu melukai kita, kita dipaksa untuk berubah. Kita dipaksa untuk tumbuh. Kita dipaksa untuk menjadi lebih kuat. Bukan karena kita mau, tapi karena kita tidak punya pilihan lain. Dan disitulah kekuatan manusia sebenarnya terlihat. Manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk bertahan, lebih kuat dari yang sering kita bayangkan. Ada orang yang kehilangan orang yang paling dia cintai, tapi tetap melanjutkan hidup. Ada orang yang dikhianati oleh orang yang paling dia percaya, tapi tetap belajar untuk percaya lagi. Ada orang yang pernah berada di titik terendah dalam hidupnya, tapi perlahan bangkit kembali. Ketika kita melihat cerita-cerita seperti itu, kita sering bertanya, bagaimana mereka bisa kuat seperti itu? Jawabannya sebenarnya sederhana. Mereka tidak selalu kuat. Mereka juga pernah merasa hancur. Mereka juga pernah menangis. Mereka juga pernah merasa tidak sanggup lagi. Tapi hari demi hari, mereka tetap melanjutkan hidup. Satu hari, satu langkah kecil, satu napas lagi. Dan tanpa mereka sadari, waktu mulai melakukan pekerjaannya. Luka yang dulu terasa sangat tajam, perlahan mulai tumpul. Rasa sakit yang dulu terasa sangat berat, perlahan mulai berkurang. Bukan berarti luka itu benar-benar hilang. Beberapa luka memang tidak pernah benar-benar hilang, tapi kita belajar hidup bersamanya. Kita belajar menerima
bahwa itu bagian dari perjalanan kita, dan perlahan kita mulai menyadari sesuatu yang mengejutkan, bahwa luka yang dulu kita kira akan menghancurkan kita, ternyata tidak. Kita masih di sini, kita masih bernapas, kita masih menjalani hidup, kita masih mampu tersenyum lagi. Itulah kekuatan manusia. Kita jauh lebih kuat daripada yang sering kita kira. Masalahnya adalah ketika kita sedang berada di tengah rasa sakit, kita sulit melihat itu. Ketika hati kita sedang hancur, dunia terasa sangat gelap. Kita merasa seolah-olah rasa sakit itu akan berlangsung selamanya. Seolah-olah hidup kita tidak akan pernah kembali normal. Tapi hidup punya satu sifat yang sangat aneh. Ia selalu bergerak. Tidak ada keadaan yang benar-benar tetap. Kesedihan tidak selamanya tinggal. Rasa sakit tidak selamanya bertahan. Waktu terus berjalan. Dan bersama waktu, banyak hal mulai berubah. Apa yang hari ini terasa mustahil untuk dilewati, suatu hari nanti akan menjadi kenangan yang jauh. Apa yang hari ini terasa sangat menyakitkan, suatu hari nanti mungkin hanya akan menjadi pelajaran. Bukan berarti luka itu tidak penting. Bukan berarti rasa sakit itu tidak nyata. Tapi luka tidak selalu berarti akhir dari segalanya. Seringkali luka adalah titik perubahan. Titik di mana kita mulai melihat hidup dengan cara yang baru. Ada orang yang setelah disakiti belajar mencintai dirinya sendiri lebih dalam. Ada orang yang setelah kehilangan belajar menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Ada orang yang setelah jatuh sangat dalam akhirnya menemukan kekuatan yang selama ini tidak pernah mereka sadari. Karena kadang-kadang kita baru benar-benar mengenal diri kita sendiri ketika hidup menjadi sulit. Saat semuanya mudah, kita tidak pernah diuji. Tapi ketika hidup menekan kita, barulah kita tahu seberapa kuat kita sebenarnya. Dan seringkali jawabannya mengejutkan, karena kita ternyata mampu melewati lebih banyak hal daripada yang kita kira. Mungkin hari ini kamu sedang membawa luka, mungkin ada sesuatu dalam hidupmu yang terasa sangat berat, sesuatu yang membuatmu bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Kenapa hidup terasa begitu sulit? Dan mungkin saat ini kamu merasa tidak cukup kuat untuk menghadapi semuanya. Tapi jika ada satu hal yang perlu kamu ingat, itu adalah ini. Banyak orang yang dulu pernah berada di titik yang sama seperti kamu. Mereka juga pernah merasa hancur. Mereka juga pernah merasa hidup mereka tidak akan pernah pulih. Tapi waktu berjalan, hari-hari berlalu, dan perlahan mereka menemukan cara untuk berdiri lagi. Bukan karena hidup tiba-tiba menjadi mudah, tapi karena mereka terus melangkah. Meskipun pelan, dan mungkin tanpa kamu sadari, kamu juga sedang melakukan hal yang sama sekarang. Kamu masih di sini. Kamu masih bertahan. Kamu masih menjalani hari-harimu. Itu saja sudah bukti bahwa kamu lebih kuat daripada yang kamu pikirkan. Karena hidup memang tidak selalu lembut. Kadang ia melukai kita. Kadang ia menjatuhkan kita. Kadang ia memaksa kita menghadapi hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tapi seringkali hal-hal yang paling menyakitkan dalam hidup kita tidak benar-benar menghancurkan kita. Mereka hanya mengubah kita, membentuk kita, membuat kita menjadi orang yang berbeda. Dan suatu hari nanti, ketika kamu melihat kembali semua yang pernah kamu lewati, mungkin kamu akan menyadari satu hal yang sangat mengejutkan, bahwa semua luka itu tidak benar-benar menghancurkan hidupmu. Sebaliknya, mereka justru membuatmu menjadi jauh lebih kuat. Dan pada saat itulah kamu akan memahami satu kenyataan sederhana, bahwa dalam hidup ini, bahkan rasa sakit sekalipun tidak selalu seberat yang kita pikirkan.
Ada satu tekanan yang diam-diam dirasakan oleh banyak orang. Tekanan untuk menjadi sempurna, sempurna dalam pekerjaan, hubungan, penampilan, dan kehidupan. Kita ingin terlihat berhasil. Kita ingin terlihat kuat. Kita ingin terlihat seperti orang yang hidupnya baik-baik saja. Dan tanpa sadar, kita mulai mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak pernah benar-benar ada. Kesempurnaan. Dan ketika kita tumbuh dewasa, tekanan itu tidak hilang. Justru sering menjadi lebih besar. Sekarang, kita harus terlihat sukses. Harus terlihat stabil. Harus terlihat tahu apa yang kita lakukan. Kita merasa Sioliola tidak boleh terlihat bingung. Tidak boleh terlihat gagal. Tidak boleh terlihat lemah. Padahal, ada satu kenyataan yang sering kita abaikan. Tidak ada manusia yang benar-benar tahu semuanya. Tidak ada manusia yang hidupnya selalu rapi. Tidak ada manusia yang selalu melakukan segalanya dengan benar. Setiap orang membuat kesalahan. Setiap orang pernah bingung. Setiap orang pernah merasa tersesat dalam hidup. Tapi karena semua orang berusaha terlihat baik-baik saja, kita mulai percaya bahwa hanya kita yang sedang berjuang. Kita melihat orang lain dari luar. Dan dari luar hidup mereka terlihat rapi, percaya diri, tahu arah, dan stabil. Sementara kita melihat diri kita dari dalam. Kita melihat semua keraguan, kesalahan, dan ketakutan kita. Akhirnya, kita mulai membandingkan diri kita dengan versi sempurna dari orang lain. Dan tentu saja, kita merasa kalah. Padahal perbandingan itu tidak pernah adil. Karena kita membandingkan realitas hidup kita dengan penampilan luar orang lain. Kita melihat hasil akhir mereka tanpa melihat perjuangan yang mereka sembunyikan. Kita melihat momen terbaik mereka tanpa melihat hari-hari buruk yang mereka alami. Itulah yang membuat hidup terasa sangat berat. Kita merasa harus selalu sempurna, berhasil, dan terlihat baik. Padahal hidup tidak pernah meminta itu dari kita. Hidup tidak menuntut kita untuk sempurna. Hidup hanya meminta kita untuk terus berjalan, melakukan yang kita bisa, belajar dari kesalahan, dan berkembang seiring waktu. Tidak lebih dari itu. Tapi mereka tetap melangkah, bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka menerima bahwa hidup memang tidak sempurna. Bayangkan jika kita berhenti menuntut diri kita untuk selalu sempurna. Bayangkan jika kita memberi diri kita izin untuk belajar, untuk gagal, untuk mencoba lagi. Hidup mungkin akan terasa jauh lebih ringan, karena kita tidak lagi membawa beban besar bernama kesempurnaan. Kita hanya menjalani proses menjadi lebih baik sedikit demi sedikit. Tidak harus langsung hebat, tidak harus langsung berhasil, tidak harus langsung tahu semuanya. Karena kenyataannya, tidak ada orang yang benar-benar tahu semuanya. Sebagian besar orang hanya sedang mencoba memahami hidup mereka sendiri. Sama seperti kita, ada orang yang terlihat percaya diri, padahal mereka juga sedang mencari jalan. Ada orang yang terlihat sukses,
Padahal mereka juga pernah merasa sangat ragu. Ada orang yang terlihat kuat, padahal mereka juga pernah merasa sangat lelah. Kita semua manusia. Kita semua sedang belajar. Kita semua sedang mencoba menjalani hidup sebaik yang kita bisa. Dan mungkin itu sudah cukup. Tidak harus sempurna, tidak harus selalu benar, tidak harus selalu terlihat kuat. Cukup terus berjalan, cukup terus mencoba, cukup terus belajar dari setiap pengalaman. Karena hidup bukan perlombaan untuk menjadi manusia paling sempurna. Hidup adalah perjalanan untuk menjadi manusia yang terus berkembang. Dan ketika kita mulai menerima ketidaksempurnaan kita, sesuatu yang menarik terjadi. Kita hanya menjadi diri kita sendiri, dengan semua kelebihan, kekurangan, dan proses yang sedang kita jalani. Dan mungkin disitulah salah satu rahasia kecil kehidupan, bahwa hidup tidak pernah benar-benar meminta kita untuk menjadi sempurna. Hidup hanya meminta kita untuk terus tumbuh, terus belajar, terus melangkah, hari demi hari. Dan ketika kita akhirnya berhenti mengejar kesempurnaan, kita mulai menyadari sesuatu yang sangat sederhana, bahwa selama ini beban yang kita rasakan bukan selalu datang dari hidup, tapi dari standar sempurna yang kita ciptakan sendiri. Dan ketika standar itu kita lepaskan, hidup tiba-tiba terasa jauh lebih ringan. Karena ternyata hidup tidak pernah menuntut kita untuk sempurna. Dan mungkin selama ini banyak hal terasa berat hanya karena kita mencoba menjadi sesuatu yang tidak perlu kita jadi. Waktu selalu membuktikan segalanya akan berlalu. Ada satu kekuatan dalam hidup yang sering kita lupakan. Kekuatan itu tidak terlihat, tidak bisa kita sentuh, tapi pengaruhnya sangat besar. Kekuatan itu adalah waktu. Ketika kita sedang berada dalam masa sulit, satu hal yang paling sering kita rasakan adalah ini, seolah-olah keadaan itu akan berlangsung selamanya. Saat kita sedang sedih, rasanya kesedihan itu tidak akan pernah selesai. Saat kita sedang tertekan, rasanya hidup akan selalu terasa berat. Saat kita mengalami kegagalan, rasanya masa depan sudah tertutup. Saat kita kehilangan sesuatu yang penting, rasanya hidup tidak akan pernah kembali sama. Di tengah semua itu, pikiran kita sering berkata, ini tidak akan pernah membaik, ini terlalu berat, aku tidak akan pernah bisa melewati ini. Tapi hidup punya satu sifat yang sangat aneh. Ia tidak pernah berhenti bergerak. Waktu terus berjalan. Hari berganti hari. Minggu berganti minggu. Tahun berganti tahun. Dan bersama waktu, sesuatu perlahan berubah. Perasaan yang dulu terasa sangat kuat, mulai memudar. Masalah yang dulu terasa sangat besar, mulai mengecil. Hal-hal yang dulu terasa mustahil untuk dilewati, perlahan menjadi bagian dari masa lalu. Coba ingat kembali masa-masa sulit yang pernah kamu alami. Mungkin dulu kamu pernah mengalami hari yang terasa sangat gelap. Hari ketika kamu merasa hidupmu sedang runtuh. Hari ketika kamu merasa tidak punya kekuatan lagi. Saat itu, mungkin kamu berpikir, aku tidak akan pernah bisa keluar dari ini. Tapi sekarang kamu masih di sini. Hidup terus berjalan, hari-hari terus berlalu, dan masalah yang dulu terasa sangat besar sekarang mungkin hanya menjadi kenangan. Bukan berarti semua luka hilang, bukan berarti semua masalah langsung selesai, tapi waktu punya cara unik untuk membuat segalanya terasa lebih ringan. Ia memberi jarak antara kita dan rasa sakit. Ia memberi ruang bagi kita untuk bernapas. Ia memberi kesempatan bagi kita untuk pulih. Banyak orang tidak menyadari kekuatan waktu ini karena ketika mereka sedang berada di tengah kesulitan, mereka hanya melihat hari ini. Mereka hanya merasakan rasa sakit saat ini. Mereka tidak bisa membayangkan masa depan yang berbeda. Padahal, jika kita melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas, hampir semua hal dalam hidup bersifat sementara. Kesedihan tidak tinggal selamanya. Masalah tidak bertahan selamanya.
Kesulitan tidak berlangsung selamanya. Bahkan, kebahagiaan pun tidak selalu tetap. Segalanya bergerak, segalanya berubah, segalanya berlalu. Itulah sifat dasar kehidupan. Kadang kita berada di atas, kadang kita berada di bawah. Kadang hidup terasa ringan, kadang hidup terasa berat, tapi tidak ada keadaan yang benar-benar permanen. Dan seringkali yang kita butuhkan ketika hidup terasa berat hanyalah satu hal sederhana: bertahan cukup lama sampai waktu melakukan pekerjaannya. Karena waktu memiliki cara yang sangat lembut dalam memperbaiki banyak hal. Ia memberi kita perspektif, ia memberi kita pemahaman, ia membuat kita melihat masa lalu dengan cara yang berbeda. Hal-hal yang dulu membuat kita marah, suatu hari nanti mungkin hanya membuat kita tersenyum. Hal-hal yang dulu membuat kita putus asa, suatu hari nanti mungkin hanya menjadi pelajaran. Hal-hal yang dulu terasa sangat menyakitkan, suatu hari nanti mungkin hanya menjadi cerita. Bukan karena kejadian itu berubah, tapi karena kita yang berubah. Kita tumbuh, kita belajar, kita menjadi lebih kuat. Dan seiring waktu, kita mulai memahami sesuatu yang sangat penting, bahwa hidup tidak selalu harus diselesaikan hari ini. Tidak semua masalah harus langsung menemukan jawabannya. Tidak semua luka harus langsung sembuh. Beberapa hal hanya membutuhkan waktu. Waktu untuk dipahami, waktu untuk diproses, waktu untuk diterima. Dan seringkali ketika kita memberi waktu itu kesempatan untuk bekerja, hidup mulai terasa lebih ringan. Karena kita tidak lagi memaksa diri kita untuk menyelesaikan semuanya sekaligus. Kita hanya menjalani hari demi hari, satu langkah kecil, satu napas lagi, satu hari lagi, dan perlahan-lahan hal-hal yang dulu terasa mustahil untuk dilewati mulai menjadi bagian dari masa lalu. Inilah yang sering tidak kita sadari ketika kita sedang berada dalam kesulitan, bahwa apa yang kita rasakan sekarang bukanlah keadaan permanen. Ia hanyalah satu fase, satu bagian kecil dari perjalanan hidup kita. Dan seperti semua fase lainnya, fase ini juga akan berlalu. Mungkin tidak secepat yang kita inginkan, mungkin tidak dengan cara yang kita bayangkan, tapi waktu hampir selalu menemukan cara untuk membawa kita ke tempat yang berbeda, ke tempat yang lebih tenang, ke tempat di mana kita bisa melihat kembali perjalanan kita dengan lebih jernih. Dan ketika hari itu datang, ketika kita melihat kembali semua yang pernah kita lewati, seringkali kita merasa sedikit terkejut, karena banyak hal yang dulu terasa sangat besar, sekarang tidak lagi memiliki kekuatan yang sama. Banyak hal yang dulu terasa sangat menakutkan, sekarang hanya terlihat seperti bagian kecil dari perjalanan. Dan pada saat itulah, kita menyadari satu hal sederhana, bahwa dalam hidup ini, waktu sering menjadi sekutu terbaik kita. Ia mungkin berjalan pelan, ia mungkin tidak selalu terasa membantu, tapi hampir selalu ia membawa perubahan, ia membawa penyembuhan, ia membawa jarak antara kita dan rasa sakit. Dan mungkin jika kita mengingat satu hal ini, ketika hidup terasa berat, kita bisa sedikit lebih tenang, karena kita tahu bahwa keadaan saat ini bukanlah akhir dari cerita. Ini hanya satu bab, dan seperti semua bab lainnya, ia juga akan berlalu. Karena pada akhirnya, waktu selalu melakukan satu hal yang sama. Ia terus berjalan, dan bersama waktu, hampir semua hal dalam hidup perlahan menemukan tempatnya. Dan saat kita melihat kembali semuanya dari jarak waktu, kita sering tersenyum kecil dan menyadari satu kenyataan sederhana, bahwa banyak hal yang dulu terasa sangat berat, akhirnya bisa kita lewati. Karena pada akhirnya, waktu selalu membuktikan bahwa segalanya akan berlalu.